kasih-Mu, terima kasih buat pagi hari ini kami berkumpul, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau diberkati, kami mau dibentuk seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih hidup daripada Tuhan. Berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang sudah siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, puji Tuhan. Terima kasih Gembala Pak Gideon. Terima kasih buat kesempatan hari ini saya bisa berbagi firman kepada saudara. Karena memang saya dikontak beberapa kali, tapi mohon maaf memang kalau biasa pagi jadwal itu memang sudah keambil. Nah kebetulan saya khotbah di di Megakor, jadi saya bisa pagi untuk bisa memberkati saudara. Baik, saudara, saya percaya bahwa hidup ini tentang sebuah proses. Katakan proses. Ada banyak orang yang suka diberkati tapi tidak suka dengan prosesnya. Saya mohon maaf ya, berkat itu Pak bukan tujuan utama kita. Kalau saudara lihat orang ada di puncak gunung, jangan lihat mereka yang ada di sana, tapi belajarlah melihat bagaimana mereka merangkak dari bawah sampai di puncak gunung. Itu jauh lebih penting. Makanya jangan cuma lihat Daud bagaimana jadi raja. Semua orang suka kok dengan kata berkat. Semua orang itu suka dengan kata raja. Semua itu orang suka dengan kata ini sukses. Semua orang suka. Tapi belajarlah dalam hidup bagaimana kita melihat prosesnya daripada hasilnya. Proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Hasil itu cuma akibat, tapi proses itu sebabnya. Nah, temukan sebabnya supaya ada akibatnya. Zaman sekarang orang suka akibatnya, tapi tidak suka dengan sebabnya. Banyak orang yang seperti itu. Nah saudara, saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judulnya sederhana, judulnya adalah belajar setia. Saya melihat perjalanan hidup saya dengan Tuhan, bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya di pekerjaan, sampai akhirnya Tuhan bawa saya untuk lebih dalam memberkati di pemerintahan. Saya belajar itu, tapi semua itu dikerjakan oleh Tuhan karena saya belajar satu kata ini, setia. Ada banyak orang Pak susah untuk belajar kata ini, setia. Ternyata kesetiaan itu jauh lebih penting daripada berkat yang kita dapatkan. Untuk setia merangkak dari bawah sampai ke atas, itu dibutuhkan Pak waktu yang tidak instan. Makanya Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan Tuhan yang instan. Tuhan yang selalu mengerjakan segala sesuatu itu by proses, bukan by waktu yang cepat. Selalu ada waktu di mana Tuhan membutuhkan kesetiaan buat kita untuk kita sampai kepada rencananya. Nah saudara, Alkitab berkali-kali mencatat, salah satunya adalah Yesus berkata bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Betul saudara pernah baca itu? Baik, coba saudara, mari kita buka sama-sama Matius 13 ayat 32. Alkitab itu bilang begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Sebentar. Ketika Tuhan berkata bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, berarti ada alasan kenapa Tuhan mengumpamakan hal kerajaan sorga itu seumpama benih atau biji sesawi. Nah, benih atau biji sesawi, Alkitab bilang begini, memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Jadi di antara semua benih yang ada di Israel, biji sesawi itu sangat kecil. Benihnya sangat kecil di antara semua benih. Nah seringkali kita mengalami satu kalimat ini yang paling kecil. Kita tuh kadang ngalamin itu, ya Pak, ekonomi saya yang paling kecil, kampung saya yang paling kecil, usaha saya yang paling kecil, gereja saya juga masih kecil Pak. Kita ngalamin dalam hidup apa itu kata kecil. Kita suka dengan besar, tapi terkadang kita tidak suka dengan kata ini, kecil. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita ngomongin berkat yang besar, semua orang suka. Coba isi rekening besar Pak daripada isi rekening yang kecil. Wajah kita pasti beda kan? Ya kan? Kita selalu suka dengan kata besar, tapi kita nggak suka dengan kata kecil. Dan Alkitab hari itu mencatat, memang biji itu yang paling kecil. Saya mau tanya, kata memang itu apa? Arti kata memang. Memang dia tinggal di Bekasi, memang dia orang Jakarta. Kata memang itu apa sih? Ya? Fakta, kenyataan.
Nah, secara kenyataan biji sesawi itu memang yang paling kecil. Bisa ditampilkan nggak foto biji sesawi? Ini lihat. Memang secara kenyataan, secara fakta, benih sesawi itu kecil. Lihat saudara, benihnya kecil banget. Makanya Alkitab mencatat memang benih itu kecil. Ya memang. Kita itu tidak bisa merubah kata memang. Kita itu tidak bisa merubah kenyataan. Kita tidak bisa merubah fakta. Tapi perhatikan, orang Kristen tidak hidup karena fakta dan kenyataan. Apapun kenyataan dan fakta, apapun memang yang ada di sekitar kita, iman itu jangan dipengaruhi oleh kata memang, kenyataan, dan fakta. Karena Alkitab mencatat, orang benar itu hidup karena iman, bukan karena kenyataan. Terus kenapa kalau kecil? Terus kenapa ekonomi kecil? Terus kenapa kalau gereja masih kecil? Terus kenapa usaha masih kecil? Karena memang secara kenyataan kita masih kecil. Tapi Alkitab mencatat begini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah, jadi bukan pada ukurannya, tapi pada pertumbuhannya. Saudara nangkep nggak sampai di sini? Saudara, buat apa besar tapi nggak bertumbuh? Makanya bukan pada ukurannya, bukan pada kenyataannya, bukan, tapi pada bertumbuh atau enggak. Saudara kalau datang hari ini bukan pada tempatnya kecil, Pak, bukan. Bertumbuh nggak sih kita di dalam Tuhan? Jauh lebih penting. Karena benih sesawi, kalau saudara lihat pohonnya, perhatikan ini, lihat pohonnya, benihnya kecil. Tetapi apabila sudah tumbuh, lihat nih hasilnya. Makanya Yesus bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji, kamu bisa berkata kepada gunung supaya gunung itu biji sesawi ini, Pak. Saudara bayangkan iman yang kecil tapi mampu menghasilkan pekerjaan yang besar. Lihat sesawi, benihnya kecil. Kalau dilihat, Pak, kecil banget. Tetapi apabila sudah tumbuh, dia menghasilkan pohon yang sangat besar. Jangan lihat pohon besarnya, lihat satu kata ini tadi di ayat tadi, bertumbuh. Makanya penting ya, ke gereja itu mesti bertumbuh, Pak. Dengar khotbah itu mesti bertumbuh, baca firman itu mesti bertumbuh. Karena benih tidak akan pernah jadi apa-apa kalau benih itu tidak tumbuh. Jangan pernah minta buah kalau benih itu tidak tumbuh. Nah, biasanya benih itu kalau dalam proses pertumbuhan selalu ada proses apa namanya? Penanaman. Betul. Kalau benih itu mau ditumbuh, Pak, benih itu mesti ditanam. Ya gimana kita mau bertumbuh dalam rohani? Tertanam di gereja juga enggak. Kok kayaknya wajahnya sedih ya? Ada orang begitu, Pak. Maaf ya, orang yang tertanam hidupnya dalam pertobatan. Percayalah. Kalau saudara benar-benar tertanam, hidupmu pasti dalam pertobatan. Makanya penting kita tertanam supaya kita bertumbuh. Kalau kita tidak tertanam, kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan menghasilkan buah. Benihnya kecil, tapi kalau dia sudah tumbuh, hati-hati. Orang bisa melihat kita kecil, tapi kalau sudah kita tumbuh dalam hadirat Tuhan, Pak, hati-hati, Pak. Tuhan bisa lakukan perkara yang besar atas hidup mereka. Makanya tanamkan di dalam diri ini, Pak. Kita ini benih. Kita ini benih loh, Pak. Kita lahir dari benih. Saya kemarin itu, saya lagi ajak anak saya lagi main itu di PIK. Saya kaget juga. Wah, udah gede juga ya anak gue. Udah 2 tahun, Pak. Anak saya udah 2 tahun. Lucu gitu loh anak saya. Ya persis kayak bapaknya, lucu itu loh anaknya. Saya kaget aja, Pak. Perasaan lalu masih bayi. Sekarang udah bisa lari-lari, udah bisa main. Tahu nggak kenapa anak saya? Dulu kecil banget anak saya. Anak saya tuh lahirnya cuma berapa kilo ya, sampai 2 kilo lagi. Tapi tiba-tiba dia bisa kemarin saya lihat, udah gede ya. Tahu nggak?
anak saya itu bisa bertumbuh itu karena apa? Karena faktor apa? Karena kita kasih asupan makanan, betul? Ya? Saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau saudara tidak dapat asupan makanan. Benih yang tertanam tidak akan bertumbuh dengan baik kalau tidak dapat pupuk, betul kan? Ya kan? Maka kita pasti akan kasih pupuk supaya benih kita itu bertumbuh dengan baik. Nah, mohon maaf banget nih, tidak ada pupuk yang terbaik buat pertumbuhan sebuah benih itu selain sampah dan kotoran. Kalau saudara dengar kata sampah kayaknya nggak suka. Tidak ada pupuk yang terbaik untuk pertumbuhan benih kita selain sampah dan kotoran. Makanya kalau saudara ngalamin sampah dan kotoran, dilempar sampah dan kotoran, itu sebenarnya Tuhan izinkan supaya sampah dan kotoran dari orang itu jadi pupuk yang menyuburkan dalam hidup saudara. Kok kayaknya sedih? Kenapa ya? Orang nggak suka Pak dengan sampah dan kotoran. Makanya saudara itu punya cara pandang yang beda tentang hidup. Orang kalau lempar sampah, saudara akan bilang begini, terima kasih ya. Kalau orang lempar kotoran, saudara akan bilang begini, terima kasih ya. Karena sampah dan kotoran pasti akan jadi pupuk yang sangat menyuburkan. Itu kalau saudara sadar, saudara benih. Maka anak saya Pak, 2 tahun yang lalu begitu lahir dia kecil banget. Begitu sekarang kok udah gede, udah lari sana sini. Karena kita kasih asupan makanan yang terbaik, maka asupan makanan yang terbaik akan membuat pertumbuhan kita bertumbuh dengan baik. Maka belajarlah dan dengar firman sebagai makanan yang sehat buat saudara. Amen. Jangan dengar omongan orang yang gak sehat. Dengar firman Pak, kasih makan hidup saudara dengan firman, supaya saudara bertumbuh dengan sehat. Ada banyak orang gak suka Pak dengar asupan makanan yang sehat. Biasanya suka dengan asupan makanan yang instan. Makanya saudara, buat saya didikan itu jauh lebih penting daripada hasil berkat saudara terima. Lihat, benihnya kecil tapi mampu menghasilkan pohon yang sangat besar. Saya berdoa buat saudara, siapapun saudara, kalau saudara punya iman, saudara akan bertumbuh jadi orang yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Terus kembali tadi. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Perhatikan ini, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Benih kecil. Biasa kalau benih kecil itu Pak ditanam, maka nggak kelihatan. Ada proses di mana Tuhan itu tidak langsung mempromosikan saudara. Ada proses di mana Tuhan harus menyimpan saudara di dalam tanah yang tidak kelihatan. Makanya biasa begini, justru orang-orang yang belum kelihatan, ketika dia setia bertumbuh, orang-orang itu akan punya akar yang kuat dalam hidup. Kalau saudara ke Israel, Israel itu terkenal dengan yang Israel, Jordania, apalagi Libanon, Mesir, Arab, negara-negara Timur Tengah itu terkenal dengan kurma yang sangat manis dan enak. Kita bisa tanam kurma di Indo, tapi nggak tahu kenapa rasanya kok beda ya. Nah, kurma di Israel itu cara tanamnya itu begini. Biasanya itu pada itu yang lahan pasir itu, maka digali. Nah, benihnya itu Pak ditanam. Ketika benihnya ditanam, maka benihnya itu akan ditutup sedikit, terus dikasih batu di atasnya. Kenapa dikasih batu? Supaya buah kurma itu bijinya, benihnya itu tidak langsung tumbuh ke atas, tapi tekanan batu itu yang membuat dia harus tumbuh ke bawah dulu, supaya akarnya kuat, baru tumbuh ke atas. Nanti pelan-pelan Pak, ketika akarnya mulai kuat, maka dia akan dorong batu itu dan dia akan tumbuh ke atas. Tapi waktu dia ditanam, maka batu itu harus ditempatkan di atasnya supaya menekan pertumbuhannya dia, untuk dia lebih mementingkan tumbuh di dalam dibandingkan tumbuh ke atas. Maaf, banyak orang gak suka dengan batu itu.
Ada orang yang sukanya begitu ditanam, besok langsung muncul, Pak. Itu bukan pohon korma. Ada banyak pohon yang saudara bisa lihat. Salah satunya adalah sayur pakis. Tahu sayur pakis? Sayur paku, Pak. Sayur paku itu, Pak, saudara tanam, gak usah nunggu seminggu, 3 hari, saudara akan terpesona. Loh, kok sudah tinggi? Saudara tunggu sekitar 2 minggu, saudara akan semakin kaget. Loh, kok sudah besar? Tapi maaf, begitu badai datang langsung roboh. Sesuatu yang kelihatan instan maka tidak akan pernah kuat tahan menghadapi kehidupan. Apalagi datangnya itu angin dan badai. Tapi lihat, Pak, pohon korma. Ketika ditanam, kok gak kelihatan sih? Kapan munculnya? Kapan kelihatannya? Kita suka begitu. Hari ini berdoa malam langsung dijawab. Tuhan gak begitu. Maka pohon korma dia tunggu dulu sampai kemudian akarnya sampai ke bawah, baru dia muncul ke atas. Tapi jangan tanya usianya, Pak. Usianya itu, Pak, puluhan bahkan ratusan tahun tetap berbuah. Orang yang tertanam dan berakar kuat, maka dia tidak akan pernah habis untuk terus berbuah di dalam hidupnya. Makanya maaf ya, belajar setia. Kalau tidak ada kesetiaan, tidak akan pernah ada kekuatan dalam mengelola berkat Tuhan. Ada banyak orang begitu diberkati malah gak setia. Makanya justru kesetiaan itu, Pak, penting. Belajar setia. Saudara pikir saudara bergereja hari ini cuma sekedar ibadah? Enggak. Tuhan sedang menguji sebuah arti namanya kesetiaan. Kalau saudara lihat Daud, ini orang keren. Daud ini orang yang tidak diperhitungkan, tapi dia bertumbuh seperti benih sesawi yang kecil. Dia bertumbuh dengan setia. Dia disuruh sama papanya, kamu gembalakan kambing domba ya? Dia mau, Pak. Sekalipun dombanya yang dikasih buat Daud cuma 2-3 ekor. Ini sebuah profetik, Pak, buat saya dan buat Pak Gideon. Jangan pernah lihat berapa kambing dombanya, Pak, tapi belajarlah bagaimana melihat kesetiaannya. Tidak akan pernah Daud sampai di istana kalau Daud tidak setia dengan 2-3 ekor kambing domba. Bahkan Daud ini gak dianggap. Dia gak dianggap sama papanya. Saudara mau tahu buktinya nggak? Daud itu gak disayang sama orang tuanya. Mau tahu buktinya? Satu kali ketika Samuel datang ke Bethlehem, Samuel diperintah sama Tuhan. Samuel urapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, betul kan? Maka Samuel datang. Begitu Samuel datang nyampe di Bethlehem, maka Isai dia panggil semua anak-anaknya. Anak-anak Isai itu panglima di kerajaan Israel. Semuanya dipanggil. Terus kemudian potong lembu yang terbaik, makan-makan. Samuel lihat Abinadab. Dipanggillah anak Isai yang pertama, namanya Abinadab. Abinadab ini, Pak, kekar, gagah, ganteng, panglima lagi. Terus kemudian pikir Samuel begini, sesungguhnya orang ini diurapi sama Tuhan. Tuhan bilang begini, gue gak pilih dia. Kenapa? Lu jangan lihat perawakannya. Makanya ibadah itu gak ada urusan sama perawakan dan penampilan, gak ada urusan di situ. Begitu dia lihat Abinadab ini keren, Pak, kekar. Tuhan bilang enggak. Eliab enggak. Semua anak Isai ke-7-7-nya ditolak. Tiba-tiba Samuel tanya, sorry, ini anakmu semuanya? Isai jawab, masih ada yang satu. Loh, yang satu di mana? Yang satu di padang penggembalaan. Yang satu ngurusin kambing domba. Jumlahnya berapa? 2-3 ekor. Isai itu orang kaya, Pak. Tapi Isai cuma kasih 2-3 ekor untuk anaknya Daud untuk mengembalakan di padang penggembalaan. Dan hari itu Daud tidak diundang di pesta makan ketika Nabi besar datang. Samuel bilang begini, kita tidak akan makan kalau yang satu itu tidak dipanggil. Coba lihat Daud. Ketika Daud dipanggil, saya kalau jadi Daud, Pak, ngamuk, Pak. Begitu saya lihat dipanggil, bro, dipanggil bokap lu, ngapain? Tuh begitu pulang, kok ada makan-makan, kok ada pesta-pesta.
Kalau gue jadi Daud, Pak, langsung gue bilang gini, Pak, Papa gak sayang sama aku ya? Papa jahat, Pak. Kenapa sih Papa aku gak dianggap, Pak? Maaf, orang yang diurapi Tuhan tidak akan pernah hidup di dalam sungut-sungutan. Orang yang diurapi Tuhan, Pak, hidupnya gak suka protes. Dia bisa protes sama papanya, Pak, kok aku gak diundang makan? Pak, kok aku gak diajak? Kita belum apa-apa, belum juga di jadwal pelayanan, langsung kita ngomong gini, apa aku gak layak ya melayani di gereja ya? Ampun, orang kayak gitu, Pak, pengen gua tonjol juga tuh. Apa-apa itu suka protes gitu sama Tuhan. Daud gak protes, Pak. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan sudah promosikan seseorang dari hutan pun, Tuhan akan tunjuk dia untuk jadi raja. Daud belum memperkenalkan diri loh. Daud belum bilang begini, Om Sam, aku Daud. Itu yang gak dicintai itu. Dia gak begitu, Pak. Alkitab mencatat dari jauh Daud baru dari padang pengembalaan. Ini orang ini tiap hari kerjaannya cuma di hutan, menggembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor bahasa saya. Tapi Alkitab mencatat dari jauh Tuhan bicara, urapi dia. Ini yang saya bilang, promosi itu gak bisa dibuat-buat. Sekalipun saudara berusaha disingkirkan, kalau Tuhan sudah berkenan, saudara pasti dipromosikan dan diangkat oleh Tuhan. Dia orang yang belajar setia. Dari mana kelihatan kesetiaannya? Coba perhatikan ayatnya, saudara. Perhatikan, saya mau buka ini buat saudara. Satu kali ketika semua orang Israel, mereka ketakutan menghadapi Goliat, tiba-tiba Daud datang. Ketika Daud datang, Daud bilang begini sama Saul, aku akan menghadapi Goliat itu. Maaf ya, dari mana si kunyuk itu berani? Pak, dia bukan prajurit, Pak. Ampun. Daud itu bukan prajurit. Daud itu penggembala kambing domba. Dia gak pernah terlatih di medan pertempuran yang sesungguhnya. Makanya ketika dia datang, dia lihat semua prajurit Israel ketakutan karena ada raksasa namanya Goliat. Makanya ketika dia bilang begini, biarkan aku yang menghadapi Goliat. Saul bilang begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Alkitab mencatat begini, Saul bilang begini, tidak mungkin. Seringkali dalam hidup ketika kita beriman, ada banyak orang akan bilang sama kita, gak mungkin diberkati. Gak mungkin lah dia, gak mungkin. Potongan jahitan obrasan gak layak kayaknya, gak mungkin. Makanya dia diragukan sama Saul. Kenapa Saul ragu sama Daud? Karena Daud bukan panglima, Daud bukan prajurit. Dia cuma gembala kambing domba. Tiba-tiba mau menghadapi raksasa. Makanya heran kalau Saul bilang begini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Ada banyak orang akan bilang sama kita gini, gak mungkin dia diberkati, gak mungkin dia sukses, gak mungkin dia dipromosikan, gak mungkin lah dia berhasil, gak mungkin sembuh, gak mungkin bisa melayani, gak mungkin lah. Ada banyak orang akan bilang begitu. Kenapa Saul bilang gak mungkin? Sebab engkau masih muda. Terus, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ketika Saul bilang gak mungkin kamu bisa kalahkan Goliat, apa jawaban Daud? Ayat berikutnya. Tetapi Daud berkata, ini iman. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Berapa jumlahnya? 2 ekor. Berapa jumlahnya? 2-3 ekor. Saul mau ketawa, bos. Ini yang kau hadapin bukan yang biasa kau lakukan untuk jaga kambing domba. Ini raksasa, bos. Dia bilang begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Berapa ekor? 2-3 ekor, Om. Udah dia ngomong keren, berapa ekor? 2-3 ekor, Om. Tapi yang saya suka adalah ini. Apabila datang singa dan beruang, terus
yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus ayat berikutnya dia bilang begini, maka aku mengejarnya, terus menghajarnya, terus melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengacarnya dan membunuhnya. Ya ampun, saya kalau jadi Daud, Pak, berapa Pak? Nih 2-3 ekor nih. Bapak 2-3 ekor udah males saya. 2-3 ekor, Pak. Begitu nyampe di padang gembala 2-3 ekor baru duduk. Datang singa, wah, gue bilang sama singa, makan tuh kambing tuh. Ngapain Pak demi 2-3 ekor saya mempertaruhkan nyawa? Betul nggak? Betul nggak? Ngapain? Ngapain demi kambing Pak? Buat apa demi kambing yang cuma 2 ekor saya harus mengorbankan nyawa saya untuk menghadapi singa? Tapi Daud Pak, dia jaga kepercayaan itu. Orang yang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan berikan perkara yang besar. Jangan minta perkara yang besar. Kalau perkara kecil aja nggak bisa, jangan minta. Bahkan Daud Pak imannya gini, dia bilang gini, kalau saudara baca selengkapnya, seperti aku menghajar singa, seperti aku menghajar beruang, gua hajar juga tuh Goliat, orang nggak bersunat itu. Itu iman Pak. Kalau saya jadi Saul, saya akan bilang begini, ngurusin kambing, ngurusin raksasa. Ada banyak orang menyaksikan kita, sanksi atas hidup kita, karena cuma masalah perawakan dan penampilan kita. Makanya jangan pernah ukur seseorang dari perawakan dan penampilan. Sekalipun Daud kecil, pada akhirnya dia mampu mengalahkan Goliat. Kenapa dia berhasil mengalahkan Goliat? Memang Daud Pak bukan seorang petempur dan panglima di medan perang, tapi dia seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Duh, itu Pak, udah selesai. Udah. Kalau Tuhan udah berkenan Pak, udah selesai barang itu. Percayalah, udah selesai itu barang itu. Makanya waktu Daud, saya mau tanya, waktu Daud menghadapi Goliat, senjatanya dia apa? Hah? Senjatanya dia ketapel dan batu kan? Saya mau tanya, orang kalau perang harusnya senjatanya apa? Pedang. Pertanyaan saya, kenapa Daud tidak bawa pedang? Karena dia nggak pernah main pedang-pedangan Pak. Ya dia bukan prajurit, betul nggak sih? Iya kan? Makanya bahkan kalau saudara baca nanti ayat berikutnya, kan Saul bilang begini, pakai jubahku, pakai pedangku. Begitu dia pakai jubah Saul, wah ini kebesaran, ya, berat itu. Wah, makanya begini, jangan pakai jubah orang lain, pakai jubahmu sendiri. Terus Saul bilang begini, pegang pedangku. Begitu dia pegang pedang, wah berat juga nih pedangnya ini. Ada banyak kita, supaya kelihatan gagah, kita pakai jubah dan pedangnya orang lain. Hati-hati. Daud dia datang dengan apa adanya Pak. Apa sih senjatanya dia? Cuma ketapel dan batu. Makanya maaf ya, ketika Daud datang di lembah Terbanti namanya, kan nanti kalau saudara ke Israel, saya bulan 9 saya ke Israel, kalau mau ikut boleh. Waktu Daud di lembah Terbanti, dia ketemu sama Goliat. Goliat bilang begini, woi, anjingkah aku sehingga mau datang kepadaku tidak membawa pedang, tapi mau datang kepadaku cuma bawa ketepel Pak. Makanya Goliat bilang begini, lo pikir gua anjing apa? Tahu nggak Daud bilang apa? Aku datang kepadamu tidak membawa pedang. Biasanya untuk bertempur bawa pedang, tapi ada senjata berikutnya. Tapi aku datang kepadamu dengan membawa nama Tuhan. Selesai Pak barang itu Pak. Makanya kalau udah Tuhan dibawa-bawa selesai. Makanya iman itu senjata kita apa? Tuhan. Itu iman. Senjata kita apa? Kegagahan. Gak ada gagahannya Pak kita ini Pak. Senjata kita apa? Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, selesai Pak barang itu Pak. Oh iya. Coba, di mana Yesus bekerja, di mana Tuhan bekerja, selesai. Udah pasti selesai. Makanya andalkan senjata yang paling tepat apa? Tuhan. Bukan pedang, bukan uang.
Makanya kalau laki-laki mau kelihatan berwibawa Pak, senjatanya bukan uang Pak, bukan. Bukan kumis tebal kayak gagang telepon tahun 70-an, bukan. Kita ini Pak dihargai Pak, bukan karena fasilitas. Kita ini dihargai karena integritas dan pengurapan Tuhan. Makanya saya percaya orang yang setia dengan perkara kecil, dia pasti cakap dalam perkara besar. Tuhan lihat ini, demi kambing aja, demi binatang aja, dia kasih nyawanya. Tuhan lihat, ini orang setia. Demi 2-3 ekor aja, dia urusin dengan baik, dia kasih nyawanya. Tuhan lihat, udah bukan lagi 2-3 ekor, jutaan orang Israel yang harus kamu pimpin. Setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan berikan perkara besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan setiap masalah persoalan datang dalam hidup mereka, ajarkan mereka satu hal. Orang yang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada Goliat, tetap setia. Sekalipun ada singa dan beruang, tetap setia menjaga domba. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati untuk setiap umat-Mu, agar mereka mengerti bahwa kesetiaan itu pasti mendatangkan berkat Tuhan. Mari masing-masing saudara berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masing-masing berdoa, mari masing berdoa. Izinkan saya berdoa. Upah dari sebuah kesetiaan pasti berkat Tuhan. Saudara jangan menyepelekan hal kecil, karena perkara kecil akan membawa saudara kepada perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Yesus memegangku firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami terlalu percaya Engkau terlalu mengasihi kami, sehingga Engkau senantiasa mengingatkan umat-Mu di tempat ini bahwa Engkau yang menghendaki pertumbuhan dari setiap kehidupan kami, Tuhan. Lebih dari perawakan kami, lebih dari perkara-perkara jasmani kami, Tuhan. Pada waktu kami diproses, kami belajar, Tuhan, kami sedang masuk di dalam persiapan Engkau untuk membawa kami lebih tinggi lagi dalam promosi yang akan Kau siapkan dalam kehidupan kami, apapun itu, Tuhan. Kami memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar roh yang takut akan Allah senantiasa menyertai hamba
dahsyat dan luar biasa untuk membawa banyak orang kembali kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekasih, katakan